Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Triani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk membuat video presentasi. Judulnya Identitas Nasional. Baik, yuk langsung saja. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Apa saja sih? Yang pertama, itu ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental, yaitu Pancasila, falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, ada identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamnya yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, kebudayaan, agama, serta kepercayaan. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Jadi, dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum mendirikan negara. Kondisi identitas nasional saat ini. Yang pertama, pengakuan budaya oleh bangsa asing. Jadi banyak kebudayaan kita disalahartikan atau diklaim oleh bangsa lain. Contohnya itu ada batik. Nah, beberapa waktu lalu ada upaya Malaysia untuk mengklaim batik sebagai budaya mereka. Padahal kan batik sudah ada ya menjadi ikon bangsa Indonesia sejak abad-abad yang lalu. Yang kedua ada rendang nih, rendang. Makanan rendang yang ikonik ini pernah menjadi perdebatan ketika Malaysia mengklaim rendang sebagai masakan mereka. Yang ketiga ada reok Ponorogo. Kesenian tradisional reok dari Ponorogo juga pernah disalahartikan dan diklaim oleh bangsa lain. Yang keempat itu tari pendet. Tari pendet dari Bali pernah diklaim sebagai tarian tradisional dan dari negara tetangga, padahal tarian ini jelas berakar dari budaya Bali. Yang kedua ada pengakuan wilayah oleh bangsa asing. Beberapa pulau di Indonesia telah diakui atau diklaim oleh bangsa lain. Contohnya itu ada Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna di perairan Laut Cina ya. Perairan Laut Cina Selatan pernah diklaim sebagai wilayah milik Cina.
Ini memicu ketegangan dengan bangsa Indonesia yang menegaskan kedaulatan atas kepulauan tersebut. Yang kedua ada Pulau Batu Putih. Pada tahun 2005, Malaysia pernah mengklaim Batu Putih atau Batuan Tubir di perairan Kepulauan Riau sebagai wilayahnya, meskipun pulau itu secara geografis lebih dekat dengan Indonesia. Yang ketiga ada Blok Ambalat. Blok Ambalat di Laut Sulawesi juga pernah menjadi sengketa perbatasan dengan Malaysia yang mengklaim wilayah tersebut. Yang keempat ada Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia terkait kepemilikan atas Kepulauan Sipadan dan Ligitan di Laut Sulawesi. Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan kedua pulau itu milik Malaysia. Kondisi identitas nasional yang ketiga saat ini itu ada lunturnya budaya asli Indonesia menjadi budaya barat. Pola kehidupan generasi muda bangsa Indonesia saat ini telah luntur, bersifat kebarat-baratan. Contohnya itu gaya hidup dan pola konsumsi ya. Banyak generasi muda yang cenderung mengadopsi gaya hidup kebarat-baratan seperti dalam berpakaian, menggunakan pakaian yang terbuka, makanan, hiburan, makanan kebarat-baratan seperti junk food kan itu sering dimakan ya oleh orang-orang barat ya. Hiburan, pola konsumsi lainnya yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Penggunaan bahasa, generasi muda sekarang cenderung lebih fasih berbahasa asing atau berbahasa gaul nih ya, dibandingkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sendiri. Bahkan banyak istilah asing yang digunakan percakapan sehari-hari yang itu bermakna konotasinya negatif, dan itu sekarang menjadi bahasa yang umum dipakai di kalangan remaja sekarang ya kan. Kemudian ada kurangnya penghayatan budaya nasional, budaya tradisional maksud saya. Tradisi dan kesenian daerah seperti tarian, musik tradisional, permainan rakyat kurang diapresiasi dan dihayati oleh banyak generasi muda. Mereka cenderung lebih tertarik pada budaya populer barat, lebih suka lagu-lagu barat, tarian-tarian barat, joget-jogetan gitu ya. Yang ketiga ada akulturasi yang berlebihan. Jadi proses akulturasi atau percampuran budaya seharusnya memperkaya budaya kita dengan cara memfiltrasinya. Jadi jangan semua budaya-budaya dari luar yang masuk ke dalam Indonesia kita terima semua, kita pakai semua, jangan, tidak. Tapi harusnya kita filter mana yang baik, yang sesuai dengan kebudayaan kita, sesuai dengan budaya ketimuran kita yang sopan, itu kita ambil sehingga kita dapat memperkaya budaya sendiri ya. Oke, next. Kesimpulan ya. Bangsa Indonesia saat ini dalam keadaan rapuh akan sikap dan rasa memiliki jati diri dan identitas bangsa. Kurang kesadaran akan identitas nasional yang akibatnya tidak ada sikap dan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal yang penting adalah rasa memiliki identitas tersebut, sehingga apabila identitas kita dicaplok begitu saja, diklaim oleh bangsa lain begitu saja, kita bangkit dan mempertahankannya. Oleh sebab itu, identitas nasional perlu dihidupkan kembali. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.